Apa jadinya kalau pelajaran di sekolah bukan cuma bahasa atau matematika, tapi juga coding dan kecerdasan artifisial? Kini dunia pendidikan sedang bergerak ke arah yang mungkin belum banyak diketahui. Kurikulum yang memuat digital, pemrograman, hingga etika penggunaan teknologi cerdas. Bukan sekedar mengikuti tren, tapi ini adalah bagian dari upaya membekali generasi muda agar siap menghadapi realitas baru di era digital. Tapi, bagaimana kebijakan ini dirancang? Apa dampaknya bagi guru, siswa, dan sekolah di seluruh Indonesia? Semua akan kita bahas di video ini. Dan jika Anda tertarik dengan regulasi pendidikan, praktik pembelajaran, serta isu-isu terkini seputar pendidikan, jangan lupa subscribe channel KS Junior. Di sini kita bahas pendidikan secara jernih, faktual, dan relevan. Pendidikan di Indonesia dijamin oleh konstitusi. Pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 mewajibkan negara mencerdaskan kehidupan bangsa. Tapi di era digital, apa arti mencerdaskan? Tantangan pendidikan kini bukan sekadar baca, tulis, dan hitung, melainkan juga literasi digital, coding, dan kecerdasan artifisial. Karena kecerdasan artifisial atau AI, Mahadata atau Big Data, Internet of Things atau IoT telah mengubah hampir semua lini kehidupan. Maka muncullah gagasan besar dari pemerintah untuk mengintegrasikan coding dan kecerdasan artifisial ke dalam kurikulum, mulai jenjang sekolah dasar hingga jenjang sekolah menengah atas. Ini bukan soal tren, tapi tentunya ini juga soal bekal untuk masa depan, seperti berpikir sistematis, kemudian analisis data, algoritma, dan etika digital. Kemudian hal lain juga seperti desain teknologi yang berpihak pada manusia. Negara-negara lain sudah memulai. Indonesia sedang bersiap. Tapi tantangannya nyata. Mulai dari kesiapan guru, infrastruktur, hingga kurikulum. Bagaimana menurut Anda? Apakah integrasi coding dan kecerdasan artifisial dalam pembelajaran memang mendesak? Sekali lagi, coding dan kecerdasan artifisial oleh filosofi pendidikan yang membebaskan, pedagogi yang aktif dan adaptif, kesadaran sosial, regulasi nasional, dan bukti praktik dari dalam dan luar negeri. Sehingga tujuan akhirnya harus mampu membentuk generasi yang berpikir logis, kreatif, berkarakter, dan siap berkontribusi di era digital. Belum kita membahas lebih mendalam tentang pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial, kita perlu mendefinisikan beberapa konsep kunci terkait, yaitu berpikir komputasional, pemrograman, coding, dan kecerdasan artifisial. Berpikir komputasional dapat dilakukan melalui 4 cara. Yang pertama, dekomposisi, artinya memecah atau mengurai masalah yang besar menjadi bagian-bagian yang kecil. Kemudian yang kedua, pola, yakni mencari kemiripan suatu masalah dengan masalah yang lain. Kemudian yang ketiga, abstraksi, yakni fokus terhadap hal-hal yang penting. Kemudian yang keempat, algoritmik,
yakni menyusun langkah logis untuk mencari sebuah solusi. Nah, kemampuan berpikir komputasional ini bukan hanya untuk programmer, tapi dapat dilakukan oleh siapa saja yang menghendaki untuk berpikir secara lebih efisien. Pemrograman dan coding. Istilah pemrograman dapat dimaknai sebagai proses pembuatan instruksi atau kode agar komputer bisa bekerja sesuai dengan perintah kita sebagai manusia. Selanjutnya, istilah coding dapat dimaknai sebagai tindakan menulis kode itu sendiri. Misalnya menyuruh robot berjalan, lampu menyala otomatis, dan sebagainya. Ada 3 cara untuk mempelajari coding. Yang pertama, unplug atau tanpa komputer, atau bisa menggunakan semacam permainan. Kemudian yang kedua, plug. Ini dilakukan menggunakan perangkat komputer atau aplikasi. Kemudian yang ketiga dapat dipelajari secara online, yaitu belajar melalui internet dengan platform interaktif. Kecerdasan artifisial atau AI merupakan kemampuan komputer untuk berpikir dan belajar seperti manusia. Contoh kecerdasan artifisial atau AI yang sering ditemui dalam kehidupan sehari-hari, misalnya Google Translate, ChatGPT, atau bahkan rekomendasi video dari YouTube, serta filter wajah di Instagram. Itu contoh kecerdasan artifisial yang sering atau lumrah ditemukan. Jadi, coding dan kecerdasan artifisial atau AI bukan cuma bagi mereka anak-anak teknik atau programmer. Sekarang semua orang bisa belajar dan memanfaatkannya, mulai dari siswa SD sampai dengan profesional sekalipun. Nah, bagaimana menurut Anda? Apakah menarik coding dan kecerdasan artifisial masuk ke dalam kurikulum sekolah? Di banyak negara, pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial telah lama menjadi bagian dalam kurikulum nasional mereka. Dalam kajian ini, beberapa negara dipilih sebagai lesson learning bagi Indonesia dengan mempertimbangkan beberapa hal seperti kedekatan kondisi demografis, sosial ekonomi negara, serta kualitas adaptasi teknologi ke dalam pembelajaran. Di Tiongkok, pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial sudah masuk ke kurikulum sejak SD dan SMP. Program ini dikenal dengan nama AI for Future yang dirancang oleh Chinese University of Hong Kong. Tujuannya supaya anak-anak di sana tidak cuma jadi pengguna teknologi, tapi juga bisa menciptakan inovasi untuk masa depan. Nah, pemerintah Tiongkok sendiri sangat serius dalam hal pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial, yakni coding telah menjadi bagian kurikulum sejak tahun 2017. Kemudian di Tiongkok juga ada buku teks khusus untuk kecerdasan artifisial bagi para pelajar. Selanjutnya di Tiongkok juga didirikan Smart Classroom lengkap dengan lab robotika dan alat canggih
bahkan di sekolah-sekolah yang ada di pedesaan. Selain itu, guru-guru di Tiongkok pun dilatih secara khusus dan disediakan kursus online. Di beberapa daerah di Tiongkok seperti Zhejiang, coding bahkan sudah masuk ujian masuk sekolah. Tidak ketinggalan, mereka juga menggandeng sejumlah perusahaan swasta untuk membuat platform belajar dan kursus tambahan yang bisa diikuti anak-anak sejak umur 6 tahun ke bawah. Intinya, Tiongkok ingin generasi mudanya melek teknologi dan siap bersaing secara global. Bayangkan kalau sejak SD Anda sudah belajar ngoding, bikin program, bahkan main-main sama kecerdasan artifisial atau AI. Itulah yang terjadi di Singapura. Lewat program nasional bernama Smart Nation sejak tahun 2020, coding dan kecerdasan artifisial sudah menjadi bagian dari kurikulum sekolah dasar dan menengah mereka. Pelajar di Singapura belajar coding lewat berbagai cara. Yang pertama, melalui mata pelajaran TIK. Kemudian ada juga proyek lintas pelajaran. Kemudian bahkan di sana di Singapura dijadikan sebagai kegiatan ekstrakurikuler seperti Code for Fun. Program Code for Fun sendiri sudah berjalan sejak tahun 2014 di Singapura, yakni hasil kerjasama IMDA dan Kementerian Pendidikan Singapura. Setiap tahun lebih dari 50.000 pelajar mengikuti belajar dasar-dasar pemrograman dan eksplorasi teknologi terkini. Nah, mulai tahun 2025, Singapura juga meluncurkan AI for Fun, program baru yang membuat pelajar bisa langsung mencoba eksperimen dengan kecerdasan buatan. Tidak cuma soal teknologi, mereka juga diajari soal etika penggunaan kecerdasan buatan atau AI. Kenapa coding dan kecerdasan buatan diajarkan secara berbarengan? Karena coding merupakan fondasi penting buat mengerti dan membangun sistem AI atau kecerdasan artifisial. Tanpa mengetahui coding, susah buat para pelajar untuk membuat kecerdasan artifisial yang secara benar dapat berjalan. Nah, pemerintah Singapura sangat serius dalam hal ini. Mereka memberikan dukungan penuh lewat misalnya modul pembelajaran AI di sekolah menengah, kemudian pelatihan guru lewat program resmi, kursus online, dan workshop seperti kursus elemen for AI. Kemudian di Singapura juga terdapat proyek lintas pelajaran yang sangat seru. Kemudian ada kompetisi nasional seperti National Olympiad of Informatics dan AI Hackathons. Kemudian kerjasama dengan Google, Microsoft, Apple, dan beberapa universitas terkemuka di dunia. Kemudian pemerintah Singapura juga memberikan akses teknologi yang memadai di setiap sekolah, mulai dari laptop, internet cepat, sampai platform belajar online seperti Student Learning Space atau SLS. Intinya, pemerintah Singapura tidak cuma mengajarkan muridnya jadi pengguna teknologi, tapi juga sebagai pencipta teknologi.
India mempunyai langkah besar dalam pendidikan digital. Melalui kebijakan nasional tahun 2020, India mulai memperkenalkan coding dan kecerdasan artifisial mulai kelas 6 sekolah dasar. Apa tujuannya? Agar generasi muda India siap menghadapi masa depan digital. Coding dan kecerdasan artifisial diajarkan melalui pelajaran ilmu komputer. Bahkan di beberapa daerah di India dijadikan mata pelajaran wajib tersendiri. Lalu, apa saja yang dilakukan pemerintah India? Yuk, kita lihat 4 hal utama ini yang telah dilakukan oleh pemerintah India. Yang pertama, infrastruktur digital secara merata. India mempunyai program besar bernama Digital India Initiative. Tujuannya membuat sekolah-sekolah mempunyai akses komputer, internet, dan software pembelajaran. Mereka juga punya platform pembelajaran gratis seperti Diksha untuk siswa dan guru, dan Swayam atau kursus online dari sekolah hingga perguruan tinggi. Yang kedua, belajar seru melalui kompetisi. Supaya tidak bosan, ada banyak hackathon dan lomba teknologi. Misalnya Smart India Hackathon dan Children's Science Congress. Sekolah juga mempunyai klub robotik dan coding, tempat siswa bisa eksplorasi minatnya. Kemudian yang ketiga, guru juga terus belajar. Melalui program AI for All, siapa saja bisa mengikuti kursus gratis tentang kecerdasan artifisial. Guru-guru juga dilatih lewat kursus online seperti Element of AI dari Finlandia. Yang keempat, pemerintah India juga bekerja sama dengan perusahaan besar. India nggak sendirian. Mereka menggandeng raksasa teknologi seperti Google, Microsoft, dan IBM untuk membantu menyediakan materi, pelatihan, dan program pembelajaran di sekolah-sekolah. Jadi India tidak hanya berbicara soal masa depan, mereka benar-benar mempersiapkan generasi muda untuk menjadi ahli teknologi sejak dini. Meskipun belum sepopuler negara lain, ternyata di Indonesia pembelajaran tentang coding dan kecerdasan artifisial mulai banyak diterapkan di beberapa sekolah. Secara umum ada 3 cara sekolah-sekolah di Indonesia menerapkan coding dan kecerdasan artifisial. Yang pertama, terintegrasi ke dalam mata pelajaran yang sudah ada. Kemudian yang kedua, menjadi mata pelajaran pilihan. Kemudian yang ketiga, dijadikan sebagai kegiatan ekstrakurikuler. Walaupun pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial sudah mulai diterapkan di beberapa sekolah di Indonesia, nyatanya tantangan yang dihadapi masih sangat besar. Berbeda dengan negara lain yang sudah mengintegrasikan coding ke dalam mata pelajaran utama seperti matematika, teknologi, bahkan seni, di Indonesia justru masih terbatas pada pilihan ekstrakurikuler atau mata pelajaran pilihan. Kenapa bisa seperti itu? Mari kita bongkar satu persatu tantangannya. Pertama, kesenjangan teknologi di sekolah. Tidak semua sekolah mempunyai akses listrik, komputer, dan internet yang memadai. Bayangkan saja, di Papua hanya 9% SMP yang sudah punya lebih dari 5 komputer. Sementara di kota seperti Madiun, angka itu bisa tembus 91%. Bagaimana mau belajar coding
kalau perangkatnya saja tidak ada. Itu tantangan yang pertama. Tantangan yang kedua, kesiapan guru masih menjadi PR. Fakta mengejutkan, 67% guru di Indonesia kesulitan dalam mengajar online di masa pandemi. Belum lagi soal coding dan kecerdasan artifisial yang lebih rumit dibanding sekadar menggunakan Zoom atau Google Classroom. Banyak guru juga belum percaya diri karena belum terbiasa, dan beban administrasi membuat mereka sulit berkembang. Kita butuh pelatihan yang menyenangkan dan relevan, bukan cuma sekadar formalitas. Tantangan yang ketiga, risiko teknologi jika tidak terbimbing. Teknologi memang keren, tapi kalau tidak diawasi bisa membuat siswa terdistraksi. Bukannya belajar, malah scrolling YouTube atau main game. Maka pendampingan dari guru dan orang tua sangat penting. Plus penting juga mengenalkan etika digital sejak dini. Bukan cuma jago ngoding, tapi juga bijak menggunakan teknologi. Tantangan yang keempat, salah paham. Dianggap wajib, bukan fleksibel. Kadang semangat sekolah dan daerah terlalu tinggi, sampai lupa bertanya, kita sudah siap belum ya? Mirip dengan pengalaman saat kurikulum merdeka diluncurkan. Banyak sekolah langsung menerapkan, tapi akhirnya malah kebingungan. Nah, kebijakan coding dan kecerdasan artifisial harus fleksibel, bukan dipaksakan, tapi disesuaikan dengan kesiapan masing-masing sekolah. Tapi biar tidak jadi beban, kita harus siapkan infrastrukturnya, latih guru-gurunya, dampingi para siswanya, dan jangan paksakan sekolah kalau belum siap. Dengan langkah bertahap dan dukungan penuh, kita bisa mengejar ketertinggalan dari negara lain. Kalau setiap anak mempunyai kesempatan yang sama untuk belajar komputasional, untuk belajar berpikir komputasional, memahami algoritma, sampai membuat solusi teknologi yang berdampak. Bukan hanya jadi pengguna, tapi juga pencipta inovasi. Tapi tentu, ini bukan kerja satu pihak. Butuh kolaborasi dari sekolah, pemerintah, industri, dan kita semua. Jadi, gimana menurut Anda? Apa tantangan terbesar kalau coding dan kecerdasan artifisial dimasukkan ke semua sekolah di Indonesia? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Kita diskusi bersama-sama.